Anda akan menjadi orang yang berkelimpahan dan Anda akan menjadi orang yang dan nggak ada konfirmasi sampai sekarang dari teman saya tersebut. Dia nggak sengaja nih menemukan duit beberapa dolar di lantai agar mudah menemukan uang. Ya, mungkin bagi sebagian orang kadang gini, ketika kita berjalan nih bareng temen, ternyata teman kita ini bisa menemukan uang di jalan ataupun dimanapun yang itu tanpa disengaja. Dari situ apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa bagaimana sih keberuntungan, terus bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang mungkin sering kita inginkan, apalagi uang, maka itu sebenarnya bisa dibentuk, dan bagaimana membentuknya nanti kita bahas bareng ya di video ini ya. Namun disclaimer dulu, semua butuh proses, semua butuh waktu, jadi nggak ada yang instan. Atau ada yang berpendapat bahwa wah, keajaiban itu ada atau enggak, keajaiban itu nyata atau enggak. Ya, saya akan jawab bahwa keajaiban itu ada selama kita percaya bahwa keajaiban itu memang benar-benar ada, dan kitalah salah satu orang di dunia ini yang selalu mendapatkan yang namanya keajaiban itu, dan kita bisa mendapatkannya dengan sukacita. Ya, itu tergantung ya bagaimana kita menyikapi realita, kita menyikapi apa yang menjadi program dalam pikiran kita, pikiran bawah sadar terutama. Nah, dari situ ketika kita memprogramkan yang itu sebuah kemudahan dan itu sebuah ya mungkin sesuatu yang memang hal yang kita inginkan dalam hidup ini, ya itu semua bisa terjadi. Namun ketika kita nggak percaya bahwa keajaiban itu ada, ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkannya. Dan langsung aja kita mulai di poin pertama, percayai kelimpahan uang di sekitar. Nah, gimana nih maksudnya? Gini, kita percaya nggak bahwa di sekitar kita ini banyak kelimpahan, terutama uang. Berapapun yang kita inginkan dan dari manapun sumbernya, itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Selama diri kita ini yakin dan kita percaya bahwa segala sesuatu itu bisa kita wujudkan dan segala sesuatu itu bisa kita dapatkan, terutama uang. Jadi ketika Anda percaya bahwa sekitar kita, sekeliling kita ini ada uang, terus mudah dan kita dapat meraih sebuah peluang yang itu bisa menjadikan kita besar, menjadikan kita lebih maju lagi, dan kita diberikan kemudahan-kemudahan, maka ya kita akan dengan mudah mendapatkannya. Ada sebuah riset ya, orang yang satu dia disuruh berpikir atau dia memprogram pikirannya bahwa dia nggak pernah mendapatkan keberuntungan, dan yang satunya lagi dia disuruh untuk memprogram pikirannya bahwa dia adalah orang yang beruntung. Keduanya datang ke sebuah restoran nih, dan dari situ yang satu nggak pernah mendapatkan apa-apa, dan yang satunya yang disuruh berpikir bahwa dia adalah orang yang beruntung, dia nggak sengaja nih menemukan duit beberapa dolar di lantai di restoran tersebut, dan dari situ dia menunggu nggak ada orang yang mencari uang tersebut. Ya, itu dia bisa gunakan uangnya. Namun ini lepas dari berprinsip kalau nemu uang nanti bakal sial dan segala macam ya. Anda menemukan apapun itu Anda juga bisa sial loh kalau pikiran Anda itu diprogram bahwa ketika menemukan sesuatu itu adalah sebuah kesialan. Namun berbeda ketika kita berpikir sebaliknya. Kalau kita menemukan sesuatu itu adalah sebuah keberuntungan, ya kita akan selalu beruntung dan kita mendapatkan keberuntungan. Jadi pikiran kita itu harus diprogram bahwa di sekitar kita banyak uang dan kita mudah menemukannya. Contoh sederhana gini, pasti teman-teman juga pernah mengalaminya. Mungkin ketika baru membersihkan tas atau membersihkan celana ataupun pakaiannya, tiba-tiba kok ada duit nyelip nih, mungkin berapa ya, 20.000, 50.000 atau bahkan 100 ribuan. Dari situ apa? Ya itu keberuntungan Anda, dan Anda sendiri mungkin berpikir, ini duit yang mana ya? Ini duit kapan ya? Ini duit apa ya? Mungkin bingung ya, kenapa seperti itu? Karena kadang kita lupa, kadang kita udah nggak fokus pada sebuah keberuntungan yang memang kita miliki. Nah dari situ apa? Ya kita punya duit berapapun bisa lupa. Saya ada sebuah cerita nih, ketika itu saya lagi nggak punya uang sama sekali, dan itu saya sampai nyari nih apa yang bisa jadi penghasilan waktu itu. Itu di tahun 2010 kalau nggak salah ya. Untuk membelikan pakaian anak saya aja susah dan bingung, padahal itu mau ada acara. Dan dari situ apa? Ada temen nih ngajakin, bantuin gue nih, ntar lu ada bagiannya. Oke, gue bantu.
dan akhirnya keluar kota, kita bantu nih. Itu saat saya benar-benar baru di bawah waktu itu. Dan tahu nggak, beberapa hari saya membantunya, saya dapat fee nih, sekian persen dari bisnisnya. Udah dapat duitnya, kita udah hitung-hitungan, udah deal-dealan. Oke, udah nggak ada keterikatan lagi dan nggak ada sisa uang lagi yang nanti harus saya kembalikan. Ya sudah, kita udah deal, udah sepakat, dan akhirnya apa? Selain saya bersyukur waktu itu menerima uang, saya nggak sengaja nih membuka tas ransel saya dan di situ ada beberapa gepok uang. Padahal hitung-hitungannya udah oke, udah pas, dan nggak ada konfirmasi sampai sekarang dari teman saya tersebut. Ini adalah sebuah keberuntungan. Kenapa? Berprinsip bahwa kita mudah menemukan uang dimanapun. Ya, itu nggak tahu uang dari mana. Yang jelas kok tiba-tiba ada. Dan itu sangat luar biasa banget. Mungkin kalau Anda logika, itu sesuatu yang nggak mungkin dan itu nggak bisa terjadi. Namun, karena saya percaya yang namanya keajaiban itu ada, maka hal itu bisa terjadi dan saya membuktikannya ya. Kita lanjut di poin kedua. Latih visualisasi afirmasi syukur. Anda harus melatih nih visualisasi, afirmasi Anda, terus segala sesuatu yang itu membuat Anda bersyukur. Ketika Anda memiliki rasa syukur, Anda bervisualisasi bahwa Anda orang yang berkelimpahan dan uang itu mudah Anda dapatkan, maka ya dari segala penjuru, dari segala arah yang tidak terduga, Anda akan mendapatkan keberuntungan itu. Dan beberapa hari yang lalu saya sudah membuatkan afirmasi atau mantra ya, di situ judulnya, untuk menarik uang. Sebenarnya itu bisa diucapkan menjadi afirmasi, namun biar lebih enak lagi itu saya buat untuk jadi sebuah lagu. Jadi teman-teman bisa mendengarkannya, teman-teman bisa menghafalkannya, dan teman-teman bisa menyanyikannya. Sebenarnya itu ketika teman-teman menyanyikan, teman-teman juga sudah melakukan afirmasi dan teman-teman memprogram diri untuk selalu menjadi orang yang berkelimpahan, apalagi tentang uang. Nanti videonya teman-teman bisa cari ya, saya taruh di deskripsi. Nanti tinggal klik dan teman-teman bisa mempelajarinya dan teman-teman nanti bisa dengarkan setiap hari. Di poin ketiga, lepaskan keraguan dan nikmati prosesnya. Mungkin ada yang protes ya, gimana prosesnya aja kayak gini, susah mulu, banyak kecewanya dan lain-lain, atau bahkan ragu-ragu. Itu kalau Anda menerima itu bahwa itu adalah sebuah beban, maka apa? Ya Anda sudah menikmatinya dan Anda sudah memprogramnya bahwa kehidupan Anda seperti itu. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda nikmati. Anda susah, Anda ragu, nggak Anda lepaskan ya dalam perasaan Anda, dalam pikiran Anda. Maka apa? Ya Anda menikmati di situ prosesnya bagaimana. Jangan salahkan kalau Anda juga sebenarnya menariknya lebih dalam di kehidupan Anda. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Ketika kita memiliki sesuatu, sebuah keinginan, dari situ apa? Ya, lepaskan prosesnya bagaimanapun, mau happy, mau sedih, mau bagaimanapun, ya itu Anda harus menikmatinya. Karena apa? Ketika Anda melihat sebaliknya, setelah proses itu mau ada apa? Nah, itu Anda akan gembira. Anda akan menjadi orang yang berkelimpahan dan Anda akan menjadi orang yang serba, ya pokoknya mau apapun bisa. Dan mau apapun tersedia, apalagi yang namanya uang. Dari manapun sumbernya, Anda akan mendapatkannya. Karena ini bukan sesuatu yang mustahil, dan ini bisa Anda dapatkan ketika Anda sudah siap. Anda sudah menyatakan bahwa diri Anda siap untuk menerima segala sesuatu. Apalagi kemudahan tentang uang, mau Anda nemu uang, mau Anda ditransfer uang, mau Anda tiba-tiba ada orang ngasih nih entah berapapun jumlahnya, ya itu ketika Anda yakin dan Anda percaya, maka Anda akan mendapatkannya. Sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.